Mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih bertanya, mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustaz Idris. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja mari kita sama-sama membaca Suratul Kahfi. Berhubung ini merupakan hari Jumat, yaitu hari mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdana bil Quran. Baik. Selanjutnya penyampaian materi dari Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Qahar Zainal LCMI. Karena Ustaz sudah berada di tengah kita, langsung saja kepada Ustaz dipersilakan. Al-Fatihah masyhur wa masyhur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Nahmaduhu bil iman, nahmaduhu bil islam, nahmaduhu bil afiyah wa nahmaduhu ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallimu afdal as-salawati wa azka tasliman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Wa subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba'. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. Wa na'udzu bika min masta'adaka min 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma amin. Para ustaz sekalian, alhamdulillah pada siang menjelang sore kita kembali bertemu di majelis yang mulia, majelis iman, majelis di mana kita sama-sama menguatkan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Majelis di mana kita kembali mengkristalkan idealisme iman kita. Kita ingin terus berada di rel kebaikan, dan itu membutuhkan charger ya. Iman itu perlu dicas ya. Kenapa kita perlu bermajelis? Ya, kalau sekedar mendengarkan materi, saya kira sekarang sudah tersedia semuanya di media sosial. Kita mau judul apa saja ada semua nih. Mau ustadz siapa ada semua nih juga ya. Kenapa kita hadir di sini? Nah, ini yang perlu itu kita pahami ya. Yang pertama, kita hadir secara langsung di majelis ilmu karena di situ ada keberkahan talaqi, ya, keberkahan talaqi. Kita langsung mendapatkan ilmu dari mulut guru, itu tidak bisa diganti oleh teknologi, ya. Tentu berbeda nuansanya ketika kita di ruangan kerja masing-masing lihat pokoknya pengajian lewat Zoom ya. Kemudian masing-masing lihat di situ di Zoom ya, sambil sandar-sandar, sambil makan-makan ya. Atau mungkin sambil juga main HP. Nah, tentu beda ya. Ya. Ketika kita ada di majelis yang seperti ini, sangat berbeda. Di situ ada keberkahan talaqi namanya. Dan itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Makanya pertemuan langsung antar sesama kaum mukminin itu adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Dan memang secara khusus ada hadisnya, idzal taqa muslimani fatasafaha tahattazunu fima bainahuma. Kalau dua orang muslim bertemu, saling bertegur, sapa, saling bersalaman, maka bergugurlah dosa-dosa di antara keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hadir di sini adalah bagian dari silaturahim. Ya, silaturahim itu membuat usia kita menjadi berkah. Ya, jadi kita hadir di majelis ilmu, kita hadir di majelis silaturahim. Ya, itu juga amal saleh yang luar biasa, sehingga tidak bisa pertemuan seperti ini disubstitusi dengan kegiatan yang lain. Ya, saya di rumah misalnya dengar saja nanti menyusul, itu beda. Ya. Nah, kemudian kalau orang-orang beriman itu ketemu satu-satu sekalian, itu ada namanya transfer ruhi. Ada namanya transfer ruhi, semangat ya, kita jadi tercharger begitu ya. Makanya Rasulullah menyebutkan dulu ada orang hadir di sebuah majelis, kemudian ini orang ini sebenarnya tidak niat hadir, maksudnya tidak terlalu niat untuk hadir di situ karena dia banyak masalah dan seterusnya, tapi karena
situasi dan kondisi memaksakan dia untuk hadir di sini, dia hadir, ya. Kemudian Rasulullah SAW di situ mengatakan bahwa yang ada di situ adalah orang-orang yang dirahmati, ya, orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah, yang hadir di majelis-majelis seperti itu. Maka Rasulullah diberitahu ada satu orang di situ sebenarnya tidak mau hadir, terpaksa hadir di situ, ya, terpaksa hadir, ya, mungkin karena takut sama atasannya atau apa begitu, ya. Ada juga yang begitu. Maka Rasulullah menjawab, innahu rajulun la yashqa bihim jalisuhum. Itu orang yang hadir di majelis seperti itu tidak celaka karena dia hadir di majelis yang bagus, ya, ada di situ bagi-bagi rahmat, dapat togi, kebagian juga walaupun mungkin dia tidak niat. Nah, itulah bagusnya saudara sekalian, kita selalu semangat, ya, menghadiri majelis-majelis offline dalam kebaikan, karena di situ banyak sekali makna-makna keberkahan, ya. Nah, ini sekedar pengantar dari saya untuk kita menyemangati diri kita hadir di majelis seperti ini, dan kita berterima kasih kepada manajemen sekolah yang memfasilitasi kita. Dan saya juga surprise juga, ya, karena dikumpulkan HP-nya. Ini juga dahsyat juga ini, ya, karena itu sekarang menjadi problema juga di banyak majelis, ya. Ya, HP-nya ini janjian ada acara di depan, yang HP-nya tuh tidak perhatikan. Ya, bagus juga ide seperti itu supaya kita lebih konsentrasi untuk meraup ilmu dan kebaikan yang banyak di majelis seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai pengajian saya sore ini dengan sebuah kisah. Kisah ini terjadi di zaman tabi'in, di zaman alim namanya Al-Hasan Al-Basri di Irak, ya. Hasan Al-Basri ini kita juga sudah singgung di pertemuan sebelumnya, pengajian sebelumnya. Dia bertemu dengan banyak sahabat. Di zaman beliau, ya, di Irak itu terjadi paceklik, ya, kemarau yang berkepanjangan, ya, kemarau yang sangat panjang, sampai-sampai sudah banyak hewan ternak yang mati, ya, ya. Jadi situasi sudah sangat payah, ya, banyak tanam-tanaman yang tidak bisa lagi tumbuh, ya, sumur-sumur mengering, ya. Akhirnya ulama-ulama di Basrah, di kota Basrah itu bersepakat untuk mengadakan salat istisqa, ya, salat minta hujan. Salat minta hujan itu adalah permohonan pamungkas mukmin ketika terjadi kekeringan, gitu. Dan itu kan ada tata caranya, ya. Orang itu keluar di lapangan salat istisqa itu dengan baju terbalik, ya, menampakkan kehinaan di hadapan Allah, begitu, ya. Taubat, ya, kemudian sholat, kemudian berdoa, begitu, dipimpin oleh para ulama. Istisqa pertama diadakan, hujan tidak turun, ya, maka sepakat diulang lagi sholat istisqa itu, ya, dikerahkan lebih banyak lagi orang untuk berdoa, ya. Ternyata ketika istisqa yang kedua diadakan juga belum turun hujan, ya. Imam Hasan Al-Basri ini duduk-duduk di masjid merenung, ada apa ini? Ini semua hampir seluruh penduduk Basrah ini turun berdoa, ya, ulama-ulamanya juga memimpin doa. Kenapa Allah belum ijabah doa kita, gitu, ya? Ya. Ketika duduk-duduk itu Imam Hasan Al-Basri di masjid, ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki mengendap-endap masuk, ya, ke masjid, ya. Tubuhnya anggota tubuh yang anggota wudhunya masih basah bekas wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia sholat tidak jauh dari posisi Imam Hasan Al-Basri, ya. Selesai sholat, orang itu berdoa lirih, artinya sedikit agak berbisik tapi keluar suaranya, bukan dalam hati dia berdoa tapi agak lirih suaranya. Kebetulan posisi Imam Hasan Al-Basri itu agak dekat dari orang itu, jadi dia dengar apa yang dia katakan, ya. Jadi orang ini
Orang ini tidak dikenal ya. Jadi orang ini dengan diri berkata, ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu sudah beberapa kali minta hujan, tapi hujan-Mu belum Engkau turunkan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, atas nama hubungan cinta antaraku dan antaramu, turunkanlah hujan-Mu sekarang. Tiba-tiba, Bapak Ibu, tidak lama setelah orang ini berdoa seperti itu, langsung ada awan hitam, petir kilat menyambar-nyambar, turun hujan deras. Imam Hasan Al-Basri heran, ini siapa ini orang ini, hebat sekali. Kita ini berkali-kali mungkin turun di lapangan, berombongan berdoa, tidak diterima doa. Nah ini orang sendiri, dia cuma berkata lirih di hadapan-Mu ya Allah. Ini siapa ini orang ini? Ini orang sembarang ini. Ya, jadi Mas Al-Basri agak menjauh dari orang itu, dia tunggu orang itu keluar. Ya, kemudian dia tunggu keluar, begitu orang itu keluar, dia ikuti dari jauh. Di mana rumahnya ini orang ini? Saya mau tahu. Ini orang ini tidak dikenal, dia tidak kenal gitu ya. Jadi dia ikuti dari jauh. Oh di situ. Jadi akhirnya dia masuk di sebuah jalan itu masuk gitu ya. Oh dia masuk di sebuah rumah. Hasan Al-Basri menandai rumah itu, ya, menandai rumah itu, dan dia cari tahu, ya, ini orang ini siapa. Ternyata Imam Al-Basri dia cari tahu orang itu, dia investigasi, ini orang ini ternyata budak di rumah itu, budak, hamba sahaya, ya, orang ini budak, hamba sahaya, bukan siapa-siapa, bukan pemilik rumah, dia budak di rumah itu. Tambah heran Hasan Al-Basri ya. Hanya Imam Hasan Al-Basri ini dia datang ke rumah itu. Ya. Ini Imam Hasan Al-Basri ya, ulama sangat terkenal di kota itu, jadi semua orang kenal beliau ya. Jadi begitu datang itu tuan rumah langsung, ya Imam, ada apa gerangan? Kenapa tiba-tiba Anda datang ke sini? Ada apa? Kenapa tidak panggil saya saja gitu ya? Panggilku saya datang kepada Anda temui. Ya, enggak apa-apa. Saya ada perlu ya. Kemudian dia terangkan, saya ini butuh dulu kan masih ada zaman perbudakannya, jadi budak itu kan diperjualbelikan. Dia bilang, saya butuh orang bantu-bantu saya. Saya dengar Anda punya budak yang bagus, jadi saya ingin, bisa nggak saya beli? Jadi ceritanya ini masalah bahasa, mau beli itu orangnya, dia mau beli, ya. Yang punya rumah itu bilang, saya punya beberapa budak. Yang mana kita mau nih? Kalau kita yang mau itu ya, apalagi ulama ini yang minta ya. Kita nih. Jadi kalau begitu kasih keluar semua yang ada gitu ya. Dikeluarkanlah itu beberapa orang gitu ya, budaknya duduk. Imam Hasan Al-Basri dia lihat orang-orang itu, dia tidak temukan yang berdoa tadi itu. Tidak ada di antaranya. Bilang, yang saya cari tidak ada di sini. Ya. Barangkali masih ada disimpan. Bilang, saya sudah kasih keluar semua. Bilang, masih ada pasti. Akhirnya dia teringat, masih ada satu, tapi itu ya Imam, saya tidak rekomendasikan Ki ambil Ki. Bilang, kenapa? Dia fisiknya lemah, tidak terlalu kuat bekerja. Ya, ini yang saya rekomendasikan. Dia bilang, tidak, kasih keluar gitu. Hanya dikasih keluar, ternyata itu yang tadi berdoa itu. Berapa yang ini mau yang saya kasih Kak. Ini yang saya beli. Ya. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri itu bertransaksi, dia beli orang itu, maksudnya budaknya dulu ya. Dibawalah laki-laki itu keluar dari rumahnya, tuannya sudah berpindah tuan. Di jalan, ya, ini sang budak ini bertanya, ya dia juga tahu ini Imam Hasan Al-Basri ya Imam, ada apa gerangan? Kenapa tiba-tiba saya ini Anda cari, saya mau tolong jawab dengan jujur. Saya ingin tiba-tiba saya dicari oleh Anda, saya juga tidak tahu kenapa seperti itu ya. Tolong terus terang ya. Imam Hasan Al-Basri karena diminta seperti itu dia terus terang. Ya, saya lihat Anda berdoa, tidak lama setelah Anda berdoa ini turun hujan gitu ya. Jadi Anda ini bagi saya istimewa. Jadi saya ingin bersama Anda gitu ya. Kalau ceritanya dia mau ingin merdekakan, dia mungkin ingin melakukan secara khusus begitu. Oh begitu ya Imam.
Kalau begitu saya punya satu permintaan. Apa itu? Izinkan saya singgah di masjid sholat. Ya, karena permintaannya berarti ya diizinkanlah. Sholatlah orang ini, budak ini dia sholat di masjid, di sudut masjid, ya, ditukai oleh Imam Hasan al-Basri. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Setelah dia sholat, dia istighfar, dia berdoa. Kemudian dia bercakap-cakap lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang begini, ya Allah, sesungguhnya rahasia cinta antara aku dan antaramu sudah diketahui oleh makhluk, dan saya tidak nyaman dengan itu, ya Allah. Oleh karena itu, wafatkan saya sekarang. Tidak lama setelah itu, Bapak Ibu, orang ini jatuh, wafat. Ya, wafat dia setelah berdoa seperti itu. Imam Hasan al-Basri dia menceritakan kisah itu dalam sebuah kitab, Bapak Ibu, dengan sebuah kekaguman bahwa begitulah ketika seorang hamba itu punya posisi yang spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu tidak memandang siapa orang itu, tapi Allah lihat kualitas iman dan hatinya. Boleh jadi orang itu tidak dipandang siapa-siapa oleh makhluk, oleh manusia, tapi ternyata dia di langit sangat didengar. Itulah juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rubba ash'atha aghbara dhi timraini la yu'bahu bihi law aqsama 'ala Allahi la barra qasama. Boleh jadi ada orang, kata Nabi, ya, rambutnya kusut masai, telinganya robek, ya. Kalau dipandang orang, dia dipandang sebelah mata. Tapi orang ini kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah langsung kabulkan sumpahnya. Ya. Allah langsung kabulkan sumpahnya. Dan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, saudara sekalian, itu ada orang yang memang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang kalau kita lihat secara penampakan luar sangat biasa. Ya. Tidak ada malamihul ubbah dalam bahasa Arabnya, tidak ada tanda-tanda kemuliaan dalam dirinya begitu ya secara sepintas. Tapi ternyata dia di langit luar biasa. Semua penduduk langit memuliakan dia gitu. Dan itulah sebenarnya posisi yang paling mulia gitu ya. Itulah kemuliaan yang sebenarnya ketika kita mulia di langit. Karena itulah kemuliaan yang sebenarnya. Kalau kemuliaan di dunia itu nisbi, semu. Ya, boleh jadi sekarang orang menghormati kita, besok-besok tidak lagi gitu ya. Kalau makhluk itu penghormatannya itu nisbi dia. Ya. Tapi kalau langit yang menghormati, kalau Allah yang menghormati, kalau Allah yang memuliakan, itulah kemuliaan yang sebenarnya. Ya. Dan Bapak Ibu, orang beriman itu memang selalu yang dia cari itu kemuliaan di langit. Ya. Kemuliaan di langit, bukan kemuliaan di mata makhluk. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki kemuliaan. Walillahil izzatu jami'a. Ya. Milik Allah lah seluruh kemuliaan. Ya. Jadi kalau Allah sudah akui kita, ya, kemuliaan kita, ini dunia ini debu di atas debu semua. Wa kullul ladzi fawqa turabi turabu. Ya, semua yang ada di atas tanah semua aja itu. Ya, emas juga tanah, mobil juga tanah, rumah mewah juga tanah, semua itu debu di atas debu itu. Ya. Sehingga orang yang meniti jalan menuju Allah, Bapak Ibu, itu selalu yang dibenarnya itu bagaimana kondisinya di sisi Allah. Ya. Apa posisi kita di langit? Ketika Allah memandang kita, apakah Allah memandang kita dengan pandangan cinta? Ataukah sebaliknya? Atau jangan sampai naudzubillah, naliak Tuhan, cewek, ya, tidak ada apa-apanya, ya, rugi kita, ya. Makanya memang, ya, itulah yang diulang-ulang oleh
Dan ini zikirnya para sufi, dan ini tidak salah, ini benar ini ketika mereka mengatakan Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ini tidak salah, untuk salah juga kita ulang-ulang, dan ini benar ini, ya. Ya Allah, Engkaulah yang aku maksud, apa yang aku lakukan, ya, apa yang aku katakan, apa yang menjadi keputusan yang aku ambil dalam kehidupanku, ya Allah, ini untukmu, bukan untuk yang lain, untukmu ya Allah. Dan itu juga kan yang kita baca dalam salat kita, ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ya. Kenapa? Karena memang kita mengejar kemuliaan itu. Wa ridhaka matlubi, dan keridhaanmu yang aku cari ya Allah. Apalah artinya diriku ini kalau engkau tidak ridha? Apalah tidak ada artinya seluruh capaianku ini ya Allah kalau engkau tidak ridha? Ya. Kita ingin menjadi hamba yang ketika kita berdoa, Allah dengar doa kita. Ya. Apa yang kita pinta, apa yang menjadi pengharapan kita, itu Allah perhatikan. Tapi ternyata untuk sampai pada posisi-posisi itu memang bukan jalan yang mudah. Ya. Bukan sesuatu yang gampang silsalabim, ya langsung kita jadi spesialis di Tuhan, tidak begitu. Makanya ada perintah Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan menuju Allah. Cari wasilah, cari sarana sehingga Anda spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perintah Al-Qur'an. Ya. Jadi kita perlu mengilmui, ya, apa yang akhirnya membuat kita spesial di sisi Allah. Ya. Perlu kita selalu install di benak kita, di hati kita, di pikiran kita bahwa tujuan utama hidup kita bagaimana supaya Allah ridho kepada kita. Itu yang paling penting itu. Sehingga seluruh gerakan kita, diam kita, langkah kita selalu, ya Allah, mudah-mudahan ini keridhaan Allah ini. Ya, jalan keridhaan Allah ini. Saya berkata begini supaya Engkau ridho ya Allah. Saya tidak berkata ini supaya Engkau ridho ya Allah. Saya ambil keputusan ini supaya Engkau ridho ya Allah. Itu yang selalu ada di kepala kita, di hati kita ketika kita berbuat, ketika kita berkata-kata. Ya. Yang membuat kita ini mudah energi kita habis, ya, cepat habis itu karena kita bergantung dengan makhluk. Artinya begini, apa yang kita lakukan kita masih mengharap apresiasi dari makhluk, ya, mengharap penghargaan dari makhluk, ya. Kita sudah mempersembahkan yang terbaik, berbuat yang terbaik, yang dominan apresiasi makhluk. Padahal Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan, tidak ada yang lebih sakit, tidak ada yang lebih pahit dibanding berharap kepada makhluk. Kalau makhluk itu kita harapkan balas budinya, penghargaannya, ujungnya pasti kita kecewa. Pasti. Ya. Tapi kalau selalu yang dominan itu apa yang ada di sisi Allah, keridhaan Allah, pahala dari Allah gitu ya. Itu kan Allah biar anu kecil, Bapak Ibu ya. Biar anu tidak kelihatan yang kita lakukan itu semuanya itu tercatat. Ya. Semuanya dicatat di sisi Allah dan tidak ada yang sia-sia. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan Allah dari semua yang kita lakukan, ya, biarlah Allah yang balas, Allah yang menilai, ya. Maka itu akan membuat hidup kita menjadi tenang, ya. Artinya selesai makin dari embel-embel penilaian makhluk. Mental seperti ini yang perlu untuk kita ciptakan pada diri kita supaya ini. Saya merenungkan Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqamah, konsisten di atas jalan keimanannya itu, Allah kasih garansinya tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan. Ya. Jadi orang yang imannya betul, imannya kuat, imannya menyala, ya, orientasinya Allah, itu tidak ada lagi kesedihan yang merasuki dirinya dan tidak ada kekhawatiran. Apa yang mau dikhawatirkan? Ada Allah sama kita. Ya. Apa mau ditakutkan? Ya, rezeki. Allah yang pemilik rezeki, pemberi rezeki Allah. Ya. Seperti ketika seorang wanita, ya, syahid suaminya di bedang laga, anak-anaknya masih kecil-kecil. Ya. Kelihatan ketabahannya. Ya. Dia tabah, tidak ada keluhan, bahkan dia mengatakan alhamdulillah. Ditegur, kenapa gitu? Ini suami tak meninggal ini, anak tak masih kecil-kecil, bagaimana menghidup tak? Bilang, Anda tidak tahu. Ini yang mati, ini suami saya pemakan rezeki, yang memberi rezeki masih ada. Kenapa saya mesti galau? Ya, suamiku itu pemakan rezeki. Ya, yang memberi rezeki masih ada, Allah war-Razzaq, masih ada Allah. Kenapa saya masih? Itu kalau ada imannya begitu. Ya. Seorang wanita syahid, ya, suaminya kemudian datang ke tetangga-tetangganya mau menghibur begitu, ya. Dia bilang, kalau datang di sini mau menghibur pulang maki. Tidak juga sedih. Tapi kalau datang di sini mau ucapkan selamat, sini maki. Coba itu. Ya. Itu kan seperti imannya wanita-wanita di Palestina, ya. Dia hantarkan suaminya, anak-anaknya mau syahid, kemudian begitu dia dengar berita kesyahidannya, dia bagi-bagi kue. Ya. Dia bagi-bagi permen gitu, ya, ke tetangga-tetangganya, alhamdulillah. Ya. Ada harapan pun juga bertahta di surga, ini sudah syahid keluarga aku, sudah syahid anak. Ya. Nah, itu ketika iman menyala begitu, ya. Luar biasa. Ya. Sehingga Bapak Ibu, saudara sekalian, kita perlu untuk selalu latihan, ya, latihan. Jadi selalu kita perbaharui niat itu. Kenapa kita ini keluar rumah? Mau kita apa? Gitu, ya. Kenapa kita makan? Ya. Kenapa kita beraktivitas? Selalu kita pasang niat untuk keridhaan Allah. Ya. Jangan lalu di hati kita itu, sebenarnya kepala sekolah Nabi lagi rajin, Kak. Ya. Di manajemen supaya nanti ada posisiku lagi dikasih, Kak, dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu kita itu hina di langit kalau begitu mental tak. Ya. Orang yang mulia di langit itu selalu itu, ya Allah, ridhoi ini, mudah-mudahan kau ridhoi ini apa yang aku lakukan, ya Allah. Ya. Rahmati ini, bimbing saya, ya Allah. Jadi selalu itu Allah di hatinya. Ya. Allah yang dia pentingkan penilaiannya dalam dirinya terhadap seluruh apa yang dia perbuat. Itu bahasanya harakatuhu wa sakanatuhu lillah. Ya. Seluruh gerakannya, seluruh diamnya, ya, perkataannya, perbuatannya, langkah-langkahnya lillah. Mencari muka Allah. Jadi boleh jadi cari muka, tapi mukanya Allah. Itu bahasa Al-Quran indah juga, ya. Ibtigha'a wajhillah, mencari muka Allah. Carilah selalu muka Allah. Kalau muka Allah itu yang kita cari, itu tenang hidup, ya. Seluruh problematika kehidupan menjadi no problem kalau selalu ada dalam kita adalah Allah. Ya. Ini masalahnya itu banyak manusia itu gampang stres, gampang kecewa karena begitu. Dia bergantung kepada makhluk. Ya. Kuat ketergantungannya kepada makhluk. Apalagi umpamanya kalau dia berbuat sesuatu, ya, dia merasa sudah berjasa nih sama orang tertentu. Di kali yang lain dia minta tolong, ternyata orang itu tidak bisa bantu, tidak mau bantu, dia kecewa. Nah, ini sakitnya itu kalau kita berharap sama makhluk.
Makanya kalau berbuat kebaikan, berharaplah kepada Allah balasannya, jangan berharap kepada makhluk. Ya, kita bantu orang, langsung istilahnya itu kalau jual beli jual putus, tidak ada royaltinya. Ya, jual putus kepada Allah. Jadi orang itu terima kasih, tidak terima kasih, alhamdulillah. Bukan itu yang utama, bukan itu yang ditunggu. Orang itu balas budi, orang itu tidak membalas, no problem. Karena memang bukan itu yang ditunggu. Sama juga dalam pekerjaan begitu semestinya ya. Kalau kita sudah punya mental yang baik, ya, Allah tujuan kita, gitu ya. Menjadi tidak terlalu signifikan lagi itu yang namanya penghargaan atau tidak dihargai, gitu. Artinya itu perkara sekunder itu yang namanya dapat penghargaan atau tidak dapat. Itu bukan lagi sesuatu yang yang kita mau ambil pusing begitu ya, yang tidak dihargai ini, ya, capek-capek makin tidak itu apresiasi dan seterusnya. Selesai makin dari judul itu karena memang yang kita harap dari Tuhan. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini butuh latihan, butuh pembiasaan, ya. Karena memang secara fitrawi kita senang dipuji. Secara fitrawi kan kita senang dihargai gitu ya. Ya. Wajar saja ya. Bukan perkara yang tidak normal, itu normal-normal saja itu. Tapi kan kita mau mengangkat kelas iman kita lebih dari itu, gitu ya. Dimana yang lebih dominan itu adalah reward dari Allah yang selalu kuat di benak kita. Sehingga kalau ada penghargaan, alhamdulillah, tidak ada juga, alhamdulillah juga. Ya. Tidak terlalu pusing begini, dilihat atau tidak dilihat. Nah, itu. Kalau sampai pada posisi seperti itu, jauh mungkin dari kata stres, tidak pernah mikir stres itu. Tidak ada juga rasa sedih-sedih, tak begitu ya. Kenapa? Karena ini sudah menjadi perkara yang kita biasakan, kita latih pada kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan itu perlu pembiasaan, ya. Makanya itu, Bapak Ibu, itu para ulama tazkiyatun nufus memberikan kepada kita penjelasan apa itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ternyata tanda ikhlas itu adalah kalau kita dipuji sama kita dicela sama aja rasanya. Ya, sama aja rasanya. Nah, puji ki orang, ngecela ki orang, sama aja rasanya. Nah, sudah ikhlas itu. Contohnya itu kalau ada bayi ya, bayi masih merah gitu ya. Bayi perempuan, cantiknya, montonya ya, biasa-biasa aja dia. Dibilangin juga jeleknya, apanya, biasa-biasa juga aja dia. Dan reaksinya, begitu itu kalau orang ikhlas, tidak terpengaruh itu pujian dan celaan. Kalau mau puji, biasa aja juga. Ada mau mencela, biasa aja juga, gitu ya. Karena yang kita pikirkan adalah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dari makhluk itu bonus sih kalau ada yang memuji, bukannya sesuatu yang terlalu penting-penting amat. Ya alhamdulillah kalau ada yang puji, kalau ada yang celah juga, tidak usah juga baper, biasa aja kan. Ya. Nah, dari hasil perenungan saya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, itu yang penafsiran la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang imannya kuat, tidak ada itu kesedihan, tidak ada juga galau, tidak ada. Ya. Biasanya itu kita sedih, galau, tidak ada uang. Kalau uang itu habis, mau lagi ada yang data yang baru. Begitu rumusnya. Iya. Kecuali kalau kurang iman itu galau ki. Tapi kalau kuat iman Bapak Ibu, habis ki uang, tidak ada mau dibelanja, insya Allah sebentar lagi akan data yang baru itu. Iya. Iya. Datang rezeki Allah yang lain begitu, yang mungkin tidak pernah kita sangka-sangka, gitu. Ya. Jadi memang kehidupan orang beriman itu tenang, ya. Tidak mudah dia galau, tidak mudah, kan itu jaminan langit begitu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman itu tidak ada kekhawatirannya dan tidak ada kesedihannya.
kesedihannya itu bisa dia maknai secara positif. Ya. Ini kita lanjutkan atau salat dulu? Salat dulu ya. Oh, kita salat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita lanjutkan sedikit. Jadi dari perenungan saya yang mendalam tentang makna ayat yang saya bacakan tadi itu, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang meyakini Allah Tuhannya, Allah sandarannya, ya. Allah tempatnya bergantung, Allah tempatnya penilaian Allah yang diandalkan. Ini orang ini dua jaminan Allah ya. Dia tidak akan pernah merasa khawatir tentang kehidupan. Ya. Dia tenang, ya, tenang dia. Ya. Bagaimanapun kerasnya kehidupan, kerasnya ujian hidup, beratnya masalah, begitu ya. Karena dia yakin ada Allah yang membersamai dia, hanya dia plong, ya, ada Allah gitu ya. Habis uang, ada Allah insya Allah yang memberi rezeki. Ya, ada masalah besar, insya Allah ada Allah. Yang penting kita dekat dengan Allah, itu saja intinya. Ya, seperti budak itu. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah, Bapak Ibu, ketika dia ada masalah dia curhat kepada Allah, seperti berbicara. Ya, seperti berbicara. Ini budak yang kita kisahkan di awal itu kan dia bukan berdoa, seperti bicara aja, ya Allah. Ini hamba-hambamu sudah kesulitan, kepayahan. Hujanmu tidak turun, ya. Atas nama cinta antara kita, turunkan hujan ya Allah. Dia bicara begitu, seperti apa ya, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Nabi Zakaria yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an itu, Nabi Zakaria itu tidak berdoa, dia curhat, seperti curhat. Ya. Ya. Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya, ya Allah, sudah lemah tulang-tulangku ya Allah. Sudah mulai melemah tulang-tulangku, sudah menyala ubanku gitu ya. Ya. Dan aku tidak sedikit pun dari berharap denganmu putus asa gitu ya. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Saya khawatir ya Allah, saya tidak punya penerus. Jadi dia sampaikan kegelisahannya kepada Allah. Ya, saya sudah mulai lemah ya Allah, sudah beruban, menyala ubanku ya Allah. Saya khawatir tidak punya penerus ya Allah. Dia curhat. Ya. Nabi Ayub ketika berdoa, doanya apa? Rabbi inni, ketika dia diuji dengan sakit ya, sakitnya menahun, sudah membusuk ya. Jadi itu Nabi Ayub penyakitnya meleleh anggota tubuhnya, meleleh begitu ya. Ya, dalam riwayat disebutkan sampai berbau busuk. Jadi yang merawat pun jadi tidak mau mendekat, ya, istrinya pun lari gitu. Ya. Sampai seperti itu ujian beliau ya. Nabi Ayub tidak minta sembuh. Tak minta sembuh. Ya, kepada Allah. Kenapa tidak minta sembuh Nabi Ayub? Nabi Ayub itu dalam riwayat itu di Qasasul Anbiya disebutkan, kenapa tidak minta sembuh? Nabi Ayub bilang, saya malu minta sembuh karena lama aku sehat. Maksudnya durasi saya sehat itu jauh lebih panjang dibanding durasi sakitku. Jadi saya malu sama Tuhan minta sembuh. Ya. Kapan Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah? Ketika dia sudah sering kehilangan kesadaran. Artinya tidak bisa zikir ini kalau saya tidak sadar gitu ya. Itu yang dia khawatirkan. Ya, terganggu kesadarannya, jadi tidak eling begitu, tidak bisa zikir. Itu yang tidak mau, dia tidak mau itu terjadi. Jadi doanya kepada Allah, dia bilang, Rabbi inni massaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ini bahaya menimpaku dan Engkau adalah zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Itu doanya, tidak minta sembuh dia. Ya. Dan langsung Allah ijabah doanya itu, langsung seketika disuruh saja disuruh menepuk bumi begitu ya, kemudian ditepuk bagian tubuhnya dan langsung sembuh. Ya. Allah sembuhkan seluruh penyakitnya. Ya. Itu orang-orang yang
posisinya pada posisi yang dekat kepada Allah ketika dia berdoa seperti itu, tidak minta aja. Artinya dia cuma bercakap-cakap, curhat, Allah sudah tahu begitu ya. Jadi Allah itu maha tahu. Ya, itu untuk orang yang sudah akrab. Sama juga ya, Bapak Ibu sekalian, kita kalau sama teman yang kita sudah sangat jadi soulmate sama dia itu ya, kita belum bilang-bilang, nanti tahu nanti ada wanta. Belum pakai bilang, tahu ya. Yang butuh kodok ini dibantuin gitu ya. Walaupun dia tidak bilang gitu ya, karena kita sudah sejiwa, sudah tahu gitu ya. Ya, ada ke 100. Ya, seperti itu. Kita juga dengan Allah begitu. Allah tahu apa yang kita perlukan ya dalam hidup ini, sehingga tidak perlu kita galau selalu. Apalagi ada juga orang sering sekali itu curhat di medsos, ya Allah. Ada sedikit peristiwa, ada yang status galau. Ya, tidak perlu. Kalau orang beriman tidak perlu dia bikin status yang begitu. Ya, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di medsos pakai dia untuk memberi inspirasi orang, memberi nasihat begitu ya. Nah, itu medsos dipakai untuk itu, jangan dipakai untuk tempatnya bergalau-galau, bercurhat-curhat, jangan. Bukan di situ tempatnya. Ya. Bilangi Ustaz Dasa bilang, sibuknya itu Allah mau baca statusmu. Enggak usah ya. Sibuknya Tuhan itu mau baca statusmu, enggak, ya. Langsunglah bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu ya, Allah memang andalannya, dan kalau Allah andalannya, andalan kita, tidak ada lagi rasa takut. Apa yang mau ditakutkan? Ada Allah. Ya. Ya. Habis isinya ATM, ada Allah. Insya Allah rezeki datang. Ya. Ada masalah besar, ada Allah. Tidak usah takut. Ya. Nabi Musa alaihissalam kan ketika di belakangnya sudah ketika dia sudah terjebak di hadapan Laut Merah, ya kan? Di belakang sudah ada Firaun dengan bala tentaranya yang sangat banyak, sudah kedengaran bunyi kudanya, gitu ya. Pengikutnya di belakang Nabi Lamin dalam mudrakun. Nah, mau mikir kemana ini? Laut di hadapan, Firaun di belakang, mau mikir kemana? Ya, mau lari kemana? Tapi Nabi Musa mengatakan, kalla innama ya Rabbi sayyid. Sekali-kali tidak, ada Allah bersama saya akan memberikan solusi. Itu kan kalau pikiran manusia kan tidak ada solusinya, mau ke kemana? Tidak ada solusinya ya. Ya. Tapi Nabi Musa bilang, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya, tidak. Ya Allah yang kasih kita petunjuk, kasih kita solusi. Sama juga Nabi Muhammad ketika di Gua Sur ya. Sudah terdengar langkah-langkah kaki orang Quraisy menuju arah lubang mulut gua itu ya. Abu Bakar sudah menangis, bilang, kelihatan itu kakinya Rasulullah, kalau mereka tunduk kelihatan kaki juga. Ya. Nabi cuma bilang waktu itu, ya Abu Bakrin, ma dhannuka nahnu lisnain salisuhum Allah. Betul sekarang ini kita berdua wahai Abu Bakar, tapi kamu harus ingat yang ketiganya adalah Allah. Dan kalau Allah bersama kita, biar siapa itu di situ. Ya. Kali nol semua. Kan begitu. Dan kan sejarah membuktikan ya, begitu Rasulullah mengatakan seperti itu ya, langsung laba-laba bikin sarang ya, begitu mereka menunduk, masalah laba-laba di sini cari mati, jika kalau mau masuk lagi nanti ular, kan begitu ya. Ya, zaman-zaman buku masuk di sini nih, jelas-jelas ini ada bekas-bekas orang lewat sini, banyak sarang laba-laba apa segala macam. Ya. Ada sarang burung apa. Ya, dalam sekejap mata itu muncul semua seperti itu. Ya. Jadi saatnya Bapak Ibu sekalian kita selalu mendidik, kita mengandalkan Allah di semua urusan kita. Ya. Saatnya mengandalkan Allah di semua penilaian kinerja kita. Supaya kita ini tidak mudah stres, tidak mudah galau. Ya. Ya Allah, ridha ini langkahku ini. Makanya memang itu setiap hari, setiap saat, apapun yang kita lakukan, kita perbaharui niat. Ya, ini untukmu ya Allah, untuk keridhaanmu ya Allah. Jadi tidak berani macam-macam, mungkin melakukan hal-hal yang menyimpang. Ya ini Allah marah ini. Ya,
selalu kita mengutamakan kondisi kita di langit, sehingga kita terpimpin, ya, kita terarah, hidup kita terarah, semua tindakan-tindakan kita semuanya mengarah kepada keridhaan Tuhan, dan itu yang membuat hidup kita menjadi tenang, ya, hidup kita menjadi tenang. Seperti seorang ulama, ya, apa mau aku pusingi, ya, kalau bukan rezekiku, kalau rezekiku tidak akan lari, kalau bukan rezekiku tidak akan datang. Jadi mau kayak apa sakit hati sama orang, mau kayak apa juga cemburu sama orang, ya, kalau memang belum waktunya kita dapat, kita tidak akan dapat. Kan seperti itu, ya. Nasihatnya seorang ulama itu kan dia bilang, alim tuh, ya, anna amali la ya'maluhu ghairi fanshagaltu bihi. Saya tahu bahwa pekerjaanku tidak akan dihandle oleh orang lain, maka saya sibuk dengan pekerjaan saya tidak mau nilai pekerjaannya orang, ya. Ini kan rumus-rumus hidup sederhana seperti itu, ya, ya. Ini pekerjaanku, saya sudah punya job desk, saya punya tugas tertentu yang sudah jelas begitu, saya sibukkan saja dengan kewajiban saya, dengan pekerjaan saya, tidak usah pikirkan evaluasi orang lain, gitu, ya. Kadang-kadang ini kita manusia begitu, ya, sibuk itu nilai orang lain, sementara kita ini lupa menilai diri kita sendiri, gitu, ya. Kinerjanya orang selalu dilihat, ya, sementara kita ini, apakah kita ini? Sama juga dalam relasi hubungan suami istri, ya, yang bujang tidak usah dengar dulu. Dalam hubungan relasi suami istri, ya, kadang-kadang kita ini pasangan itu selalu menuntut, semestinya pasanganku nak kasih begini kan, nak kasih begini kan, nak kasih begini, Kak, ya. Dia lupa kewajibannya memperlakukan pasangannya, begitu, ya. Akhirnya terjadi konflik karena berharap diperlakukan yang excellent, sementara dia lupa evaluasi dirinya, dia tidak perlakukan pasangannya seperti itu, ya. Mau diratukan sementara dia tidak merajakan suaminya, ya. Atau suami mau dirajakan sementara dia tidak ratukan istrinya. Nah, begitu. Ya, begitu bisa terjadi, ya. Jadi biasa itu, ya. Karena saya biasa, ya, berhadapan dengan banyak, biasa juga, ya, jadi konsultan kecil-kecilan begitu, ya, masalah-masalah rumah tangga. Itu banyak kasus saya hadapi seperti itu, ya. Jadi menuntut pasangannya memperlakukan dia seperti apa yang dia mau, sementara dia tidak evaluasi dirinya, bagaimana mau dia memperlakukan pasangannya. Jadi terjadi konflik begitu, ya. Coba umpamanya kalau mindset yang dibangun itu dia memberikan yang terbaik, kasih saja, kasih saja, kasih saja, kasih saja. Kemudian andalkan Allah, ya Allah, jadikan dia pasangan terbaik untukku. Minta ke Tuhan, jangan tuntut ke suamimu atau ke istrimu, ya. Seperti itu kita mau menyelesaikan konflik, libatkan Tuhan, dan selalu kita berbuat baik kepada orang itu yang kita andalkan Allah, gitu, ya. Lambateku mau lama aku mau baik, tapi begitu tunjuk dia, ya kecewa ki. Memang kalau makhluk, ya kita harap balasannya, kecewa ki pasti, ya. Tapi coba itu kita memberikan yang terbaik untuk pasangan itu, kita harap dari Tuhan sambil kita doakan, ya Allah, kasih indah ki akhlaknya, kasih indah ki perilakunya ini pasanganku, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah seiring waktu akan berubah itu, karena kita melibatkan langit, ya. Nah, ini masalahnya begitu, ya. Kita tidak mengandalkan langit dalam menyelesaikan problematika kita, jadi dikasih pusing sendiri, ya, dalam menghadapi masalah-masalah, tak mengeluh begini terus pasanganku, tapi kita tidak istilahnya melibatkan Allah dengan kita berbuat baik, ya. Jadi saya biasa itu saya nasihati itu suami istri itu yang biasa masalah, berikan servis yang terbaik saja, jangan tunggu responnya. Servis saja yang baik, servis saja yang baik, ya. Layani yang baik sambil mengharap pahala dari Allah, sambil didoakan, ya, ya. Sehingga kalau dengan demikian, kalau masalah-masalah itu selalu kita libatkan langit, kita utamakan pandangan Allah. Ya Allah, saya ingin
engkau ridha tugasku sebagai seorang suami, tugasku sebagai seorang istri, engkau ridhai, itu saja. Kalau pasangan belum mengapresiasi, itu nomor 2 berikutnya, insya Allah itu seiring waktu, itu masalah waktu itu. Kalau orang punya nurani pasti akan terbuka nanti pikirannya. Yang penting kita sabar, gitu ya. Sama juga berinteraksi dengan orang lain, dengan rekan kerja, begitu ya. Selalu itu kita andalkan Allah, berbuat baik balasan dari Allah. Dan hargai itu jangan kita masalahkan. Jangan dimasalahkan, dibantu media apa mina. Dan atau dilihat anunya, tanda-tandanya mau membalas, itu kecewa nanti kalau begitu mental kita. Andalkan saja Allah, ada Allah. Kita tidak akan kecewa itu kalau Allah yang kita harapkan rewardnya. Dan akhirnya kita akan istirahat, ya, kita akan rehat, ya. Sekali lagi, pahitnya hidup ini karena kita mengandalkan makhluk. Itu masalahnya di situ hidup kita, ya. Problematika kehidupan kita itu banyak, akarnya di situ, ya. Sakit rasanya, kita tidak dihargai. Berarti tak tahu mau baik, ya. Berarti tak tahu mau menghargai. Nah, kita tidak menghargai. Itu karena kita mengandalkan balasan dari makhluk. Tapi kalau Tuhan kan tidak ada sia-sia. Apapun yang kita lakukan semuanya terdokumentasi dengan rapi. Kalau kita tidak dapat balasannya di dunia, berlipat-lipat nanti di sana di alam keabadian. Ya. Makanya kalau kita mendapatkan kebaikan dari makhluk, itu bahasa hadisnya kan tilka ajilu busyral mu'min, itu kabar gembira bagi orang beriman yang disegerakan. Artinya apa itu anunya gitu, DP-nya aja, artinya mukadimah-mukadimahnya itu belum penantian di sana. Tapi kalau kita tidak dapat DP-nya di dunia, lebih dahsyat lagi di sana. Jadi kayak kita jadi istirahat, ya, tidak mudah kecewa, ya, karena selalu Allah Subhanahu wa taala membersama kita. Saya kira ini dulu ya Bapak Ibu sekalian, saya ada janji yang tidak bisa lama-lama. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa kita jadikan warna dalam kehidupan kita, ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengutamakan pandangan Allah, ya, melibatkan Allah, melibatkan langit dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita menjadi lebih tenang, lebih no problem, dan lebih santai. Ya, orang mukmin itu memang rumus stresnya tidak akan ada. Tidak ada rumus stres dalam kehidupannya karena Allah membersamainya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator.